adik bungsu saya Mbak Lina menelpon saya, bilang, Mbak, ibu masuk rumah sakit, stroke, lumpuh, dan juga rumahnya ibu disita bank karena 7 bulan tidak bisa bayar cicilan. Rasanya hancur Bapak Ibu. Dengan kondisi seperti itu, saya boyong ibu saya dari desa ke kontrakan saya untuk saya rawat. Suami saya setelah melihat kondisi ibu saya separah itu, saya teringat sekali suami saya bilang, Mi, mulai besok aku rela makan sehari sekali, asalkan ibu bisa minum obat setiap hari. Dan mulai besok aku akan cari kerjaan di pasar, jadi kuli panggul juga nggak apa-apa, asalkan anak-anak kita tetap bisa sekolah dan makan tiap hari. Mendengar itu gak tega Bapak Ibu saya. Andaikan waktu itu suami saya cerita ke orang tuanya, selesai sudah masalah kami, gak ada lagi penderitaan. Tapi suami saya gak enak sama saudara-saudaranya, takut dikira jadi benalu Bapak Ibu, takut membebani orang tua, takut tidak ada kepercayaan lagi dari orang tua. Akhirnya dari situ Bapak Ibu, uang 1 juta itu saya buat jualan kue singkong, di mana malam harinya suami saya harus belanja singkong di pasar, lalu diparutnya hingga tangannya berdarah-darah. Setelah itu saya masak, subuhnya suami saya keliling dari pasar ke pasar untuk menitipkan kue singkong itu. Kami sudah bekerja banting tulang dari malam ketemu malam, tapi itu pun tidak cukup untuk membiayai hidup kami. Jangankan buat bayar hutang Bapak Ibu, buat makan saja susah. Melihat kondisi saya seperti itu, adik bungsu saya Mbak Lina memutuskan untuk resign dari kerjaannya. Kata Mbak Lina, bantu Mas Didit Mbak, biar aku yang jaga ibu sama anak-anaknya Mbak Novi, aku yang merawat ibu. Waktu itu adik saya yang pertama gak bisa resign Bapak Ibu, Mas Koirul baru aja diterima kerja di perusahaan swasta. Dari situ suami saya menambah lagi profesinya sebagai supir antar jemput karyawan, yang dimana dia harus membagi waktunya. Malam dia belanja singkong di pasar, di parutnya saya yang masak. Paginya, subuhnya dia keliling dari pasar ke pasar menitipkan kue singkong itu. Pagi dia bekerja menjadi supir sampai malam. Itu terus menerus dilakukan sama suami saya. Itu pun masih belum cukup Bapak Ibu. Yang paling teringat dalam pikiran saya Bapak Ibu, waktu malam hari adik bungsu saya bilang, Mbak, obatnya ibu habis, hanya cukup buat besok pagi. Di situ menyusul anak saya, Farel namanya, bilang, Mami, Farel udah lama sekali gak makan ayam. Farel sama Dek Dea pengen makan ayam. Beli ya Mi besok? Saya bilang iya. Paginya saya pergi ke pasar Bapak Ibu, hanya bawa uang 4.000 saja. Saya beliin tempe, sampai rumah saya tumbuk tempe itu menjadi nugget. Saya suapkan ke anak saya satu persatu. Kata anak saya bilang, enak Mi ayamnya,
Tiap hari Farel sama Dek Dea makannya hanya tahu sama tempe. Baru kali ini Farel makan ayam lagi katanya Bapak Ibu. Hanya ayam saya gak bisa belikan. Mendengar dari itu, ibu saya bilang, ibu gak usah dibeliin obat. Maaf ya, ibu sudah ngerepotin kalian. Uang buat beli obat, buat beli ayam saja, ibu mati nggak apa-apa katanya. Mendengar itu Bapak Ibu, saya langsung lari ke kamar. Saya berdoa, ya Allah bantu saya. Bantu saya ingin memerangi riba. Saya ingin membantu suami saya. Saya ingin menyembuhkan ibu saya. Dan saya ingin jadi kebanggaan anak-anak saya. Bantu saya. Saya tobat ya Allah. Tidak ada judi trading lagi. Tidak ada riba lagi. Bantu saya. Gak lama Bapak Ibu, telepon saya berdering dari penjual kaset. Di mana penjual kaset itu bilang, Novi, kamu mau rumah lagi enggak? Kamu mau enggak kendaraan lagi? Kamu mau enggak punya penghasilan tambahan lagi? Kalau kamu mau, aku tahu caranya. Aku sudah membuktikan 2 hari aku dapat 4 juta. Kata si penjual kaset itu. Di situ saya terasa menemukan harapan baru Bapak Ibu.